Mungkin sebagian dari video ini bisa dianggap oleh beberapa orang sebagai penyiksaan terhadap hewan, tapi tujuannya tak lain hanyalah untuk mempertahankan dia agar tetap survive. Oke, lanjut intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di 285 Exopet. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan satu ekor pendatang baru ball python di 285 Exopet. Jadi ceritanya saya dapat hibahan atau dipercaya untuk memelihara ular ini dari rekan saya, yaitu Sundaline Reptiles. Dia adalah salah satu peternak ball python terbesar di Cimahi. Jadi untuk kalian yang mau cari ball python yang berkualitas, coba cari di Sundaline Reptiles. Sekarang kita lihat gimana ularnya ya. Sekarang ini dia penampakan ularnya. Sebetulnya saya kurang paham betul ya gen apa yang ada di dalam ular ini. Cuman menurut peternaknya, jadi ayah dari si ular ini adalah Orange Dream Yellow Belly Pied, sedangkan betinanya atau indukan betinanya adalah Fire Pied. Jadi di sini kemungkinan saya punya ular ball python Yellow Belly Pied. Kenapa saya bisa yakin bahwa ini adalah Yellow Belly Pied? Jadi kalau di Pied, gen Yellow Belly membawa atau menghasilkan titik-titik hitam ini kayak pixel-pixel kayak gini loh. Kalau kalian tahu, harga untuk satu ekor female Yellow Belly Pied di lapak satwa adalah bisa mencapai 20 juta bro. Itu kalau ularnya normal. Sayangnya ular ini memiliki kekurangan atau bisa disebut juga cacat bawaan lahir. Ya, jadi ular ini menderita yang biasa kita sebut shark mouth. Apa itu shark mouth? Shark mouth adalah kondisi di mana rahang bawah si ular tidak menutup sempurna ke rahang atas ular tersebut. Jadi seperti mulut ikan hiu. Banyak orang berpendapat bahwa shark mouth terjadi akibat dari proses inkubasi yang kurang sempurna atau kurang terperhitungkan, di mana ada terjadi lonjakan suhu atau kenaikan suhu yang drastis di box penetasan telur ular tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ceritanya ini box penetasan telur ya, ini telur semua, isinya telur. Nah sekarang kita tutup. Kemudian box ini kita masukkan ke inkubator. Nah, karena banyaknya clutch di tahun ini, kebanyakan orang menumpuk box penetasan telurnya langsung seperti ini, plek di atas box yang satunya lagi, sehingga di sini terjadi kenaikan suhu karena telur juga menghasilkan panas, sedangkan kita menyimpan ujung termostat biasanya di inkubator, bukan di dalam box penetasan. Jadi di sininya panas, tapi tidak terbaca oleh ujung dari termostatnya. Dari penjelasan saya tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa jangan sekali-kali kita menumpuk box telur di dalam inkubator langsung seperti ini. Sebentar, saya cari contoh lagi, satu box lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya banyak box telur, jangan sampai ditumpuk langsung seperti ini. Jangan ya. Minimal kita kasih
jarak, kasih celah 5-10 cm supaya suhu inkubator bisa masuk ke sini juga. Jadi merata suhu di dalam box dengan suhu inkubator. Jadi sebenarnya dulu saya juga sempat dipercaya untuk menangani ular dengan kasus yang sama seperti ini, shark mouth. Cuma dulu itu kalau nggak salah gennya NC, double head, albino pied atau albino clown ya, saya lupa lagi. Cuman untuk ular yang satu itu dia nggak bisa survive. Jadi di shading yang kelima, terus saya coba kasih makan, ternyata besoknya saya lihat ya udah nggak bergerak. Nah kebetulan yang kemarin itu ball pythonnya betina, makanya saya kasih nama yang istimewa. Kalau tahu ini dia namanya nih, nah si Jannah. Semoga dia sudah sampai di Jannah sekarang. Ular dengan kondisi shark mouth ini memang membutuhkan penanganan yang khusus ya, karena dia cenderung tidak bisa makan sendiri atau tidak bisa menerkam mangsanya sendiri karena posisi mulutnya yang tidak menutup rata seperti ini. Saya coba kasih gambaran. Jadi seperti ini. Ibaratkan ini tikus nih, ibaratkan ini tikus. Nah, ular ball python dengan posisi normal, ya rahangnya menutup sempurna. Ketika dia hap gigit tikus, giginya kunci atas bawah sehingga bisa mencengkram, kemudian bisa tarik dan lilit. Setelah itu dia bisa menelan mangsanya. Sedangkan ular dengan posisi shark mouth, ketika ini tikus lewat, dia misalkan dia mau strike nih, misalkan dia mau strike, tetap walaupun gigi atas kena, dia nggak bisa kunci karena lahang bawahnya tidak menutup sempurna. Jadi nggak bisa kunci terus seperti ini. Ya makanya diperlukan ketelatenan untuk merawat ular seperti ini. Adapun cara yang biasa kita lakukan adalah dengan metode assist feeding, yaitu dengan cara membantu dia untuk makan. Caranya seperti ini. Kita pegang seperti ini nih ya, di belakang rahangnya. Kemudian kita sodorin mulut atau moncong tikus ke arah sini, ke arah rahang atasnya sampai minimal ke belakang rahang. Kemudian kita simpan. Kurang lebih seperti itu cara. Emang nggak mudah sih, butuh 1-2 kali atau 3 kali atau sampai 7 kali bahkan, sampai dia biasa merasakan bahwa yang di mulutnya itu adalah mangsanya. Kemudian dia dengan sukarela menelan mangsanya sendiri. Kalau nanti memungkinkan, di video ini juga nanti saya mau coba kasih contoh gimana caranya saya melaksanakan assist feeding. Oh iya, rumornya juga kondisi shark mouth tidak hanya terlihat atau mengganggu fisik dari keularnya, tapi juga mengganggu motorik dari ularnya. Contohnya seperti ini nih. Mungkin kalau di gen spider seperti wobbling, sampai si ular nggak bisa kontrol badannya sendiri. Kita coba popping sekalian. Kalau menurut peternaknya sih katanya male. Kita coba pencet. Ini male apa female ya? Female kayaknya, female. Kalau yang punya boleh tulis di kolom komentar ya. Kita coba fokusin kameranya. Kamera butut saya fokus. Kameranya susah fokus bro. Ya pokoknya intinya gitulah. Mungkin nanti
Setelah shading berikutnya kita coba popping lagi biar lebih yakin ini male atau female. Ini sekarang kasihan dia pencet terus. Mungkin setelah ini nanti kita coba kasih tunjuk gimana cara saya melakukan assist feeding terhadap ular ini. Sedikit lagi sebagai contoh, di sini saya nggak punya ular yang kecil ya, kita kasih yang aja dulu. Ular dengan posisi rahang normal seperti ini, nutup sempurna, nggak kayak yang tadi ya. Jadi rahang atas dan rahang bawah tertutup sempurna seperti ini. Nah, sekarang saya mau coba kasih contoh atau kasih lihat bagaimana cara saya melakukan assist feeding terhadap ular tadi. Di sini saya pakai ASF bulu ya, yang ukuran S. Kebetulan di rumah nggak ada baby red atau baby ASF, makanya saya pakai ASF yang udah ada bulunya. Tapi saya pilih yang paling kecil ya, usahakan jangan terlalu besar dulu. Pertama kita ambil ularnya seperti ini. Kemudian kita pegang tepat di belakang rahangnya seperti ini. Nah, nanti kita coba sodorin hidung tikusnya ke rahang atas si ular. Sebentar, ular. Setelah dirasa bisa dikontrol, kita mulai coba dorong perlahan ke rahang atas si ular sampai dia mau buka mulutnya. Dorong agak dalam sampai melewati kerongkongannya ya, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa bantu dengan menutup rahang si ular, kemudian sedikit menarik tikusnya agar terkunci di gigi ularnya. Kita tahan posisi seperti ini sampai ada sedikit respon dari ular untuk menelan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ternyata percobaan pertama gagal guys. Memang butuh ketelatenan untuk melakukan assist feeding seperti ini ya. Untuk makan pertama juga kadang biasanya saya suka melewati hingga beberapa kali percobaan sampai si ular paham atau mengerti bahwa yang kita sodorin itu adalah makanan untuk nutrisi dia, tentunya untuk perkembangan tubuh kembang dia. Sekarang kita coba lagi. Ternyata beberapa kali percobaan dia tetap nolak terus. Aduh, butuh ekstra kesabaran melakukan assist feeding. Kita coba lagi ya.
Pak. Itu makanannya tuh. Aduh, nggak kuat. Jadi dianya mulai bergerak. Malah Salah. ularnya. Saja ke ularnya. Bukan ke api. Aduh, sorry bro. Jadi nggak ingat sekarang jam pulang si Kasep, jam pulang anak tersayang. Jadi tadi videonya skip, nggak kepencet tombol recordnya karena saya harus menjemput anak lanang pulang sekolah. Begitu pulang ketahuan kelihatan tikusnya ditelan. Jadi bisa dilihat kan ada bagian menonjol di beberapa senti setelah leher si ular. Nah, itu posisi posisi tikusnya sekarang berada. Ya, sebetulnya ini belum ada di posisi nyaman atau posisi aman atau belum sampai perut si ular ya. Nah, kurang lebih sampai sini baru itu ada di posisi aman, dijamin atau bisa dipastikan bahwa ular ini nggak akan muntahin lagi si tikusnya. Kita coba tunggu beberapa saat, habis itu kita lihat lagi bagaimana perkembangan berikutnya. Ya, jadi setelah ditunggu selama kurang lebih 30 menit sudah mulai terlihat ada perkembangan ya, peningkatan bahwa posisi si tikus udah sampai ke posisi perutnya nih, kurang lebih di sini. Di sini. Jadi untuk sementara saya bisa tenang atau bisa lega bahwa ular ini bisa melewati makan pertamanya dengan baik walaupun tanpa dokumentasi karena ada sedikit apa tadi ya, bukan gangguan, saya lupa tadi harusnya jemput anak di depan gerbang, makanya nggak kepencet tombol recordnya tadi. Ya mungkin segitu dulu aja video dari saya kali ini. Saya harap ular ini bisa survive, bisa bertahan hingga nanti dewasa.